Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahab, NPM 21140188, Prodi PGSD semester 2 kelas B. Di sini saya akan membawakan mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah. Untuk memenuhi tugas UTS yaitu membuat video kesimpulan tentang pertemuan pertama sampai ke-7 dengan dosen pembimbing Ibu Repipa Sapitri, SPDI, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas media, membuat media bangun datar seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Dan membuat bangun ruang seperti balok, prisma, tabung, bola, dan kerucut. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dari bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah bangun geometri yang berbentuk datar. Contohnya yaitu ada persegi panjang, ada persegi, lingkaran, segitiga. Jadi bangun datar ini hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Seperti lingkaran ini. Lingkaran ini jika kita lihat seperti ini terlihat bulat, tapi jika kita lihat dari sisi lain terlihat datar. Inilah yang disebut dengan bangun datar. Yang kedua adalah bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun geometri yang membentuk suatu ruangan yang bisa kita isi. Contohnya adalah tabungan. Tabungan ini di dalamnya ada sebuah ruangan dan dapat kita isi. Contoh yang kedua yaitu ada balok. Balok ini adalah kotak masker dan bisa kita buat sebagai contoh balok. Karena di dalam balok ini bisa kita isi, atau kotak masker ini bisa kita isi, di dalamnya ada ruangan. Yang selanjutnya yaitu ada kubus. Kubus ini juga memiliki ruangan, sehingga yang dikatakan bangun ruang itu adalah memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, tinggi, dan lebar. Sedangkan bangun datar hanya memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan kesimpulan dari strategi belajar mengajar untuk matematika kelas rendah. Yang pertama yaitu problem based learning. Problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah yang berasal dari bahasa Inggris. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Pembelajaran berbasis masalah menyarankan kepada peserta didik untuk mencari atau menentukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran berbasis masalah memberikan tantangan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Yang kedua adalah open-ended. Open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Tujuan pembelajaran open-ended learning adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving yang simultan. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended ini melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas, nalar kognitif kritis, keterbukaan, dan sosialisasi. Yang ketiga yaitu inquiry. Inquiry adalah ilmu dan seni, kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada berpikir kritis dan analitis demi mencari dan menemukan jawaban dari sebuah masalah. Pada prosesnya, inquiry melibatkan proses mental tingkat tinggi, mulai dari merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan, menumbuhkan sikap objektif,
jujur, hasrat ingin tahu, hingga terbuka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kooperatif. Kooperatif adalah model pembelajaran kelompok dengan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Demikianlah penjelasan saya tentang kesimpulan dari materi pembelajaran dari pertemuan pertama sampai ke-7. Sekian, apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.